Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifatul Insaniah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 Universitas Islam Majapahit dengan NIM 520051200028. Di sini saya akan menjawab untuk tugas UAS mata kuliah Etika Politik Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI. Dengan soal, jelaskan apa pengertian SKB 3 Menteri yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi madrasah di Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Lahirnya Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri nomor 6 tahun 1975 dan nomor 037 atau 1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. SKB ini muncul dilatar belakangi bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah yang ingin melanjutkan diperkenankan melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang setingkat di atasnya, dan bagi siswa madrasah yang ingin pindah sekolah dapat pindah ke sekolah umum setingkat. Ketentuan ini berlaku mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi. Dalam SKB tersebut disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum, meliputi madrasah ibtidaiyah setingkat dengan sekolah dasar, madrasah tsanawiyah setingkat SMP, dan madrasah aliyah setingkat SMA. SKB ini juga menetapkan hal-hal yang menguatkan posisi madrasah pada lingkungan pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu ijazah. Madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. Yang kedua, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah setingkat lebih di atasnya. Yang ketiga, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Keenam, pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri. Lahirnya kurikulum 1984. Pada tahun 1984 dikeluarkan SKB 2 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Lahirnya SKB tersebut dijiwai oleh ketetapan MPR nomor 2 atau TAP atau MPR atau 1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain dengan melakukan perbaikan kurikulum sebagai salah satu di antara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah. Sehingga sebagai tindak lanjut SKB 2 Menteri tersebut lahirlah kurikulum 1984 untuk madrasah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 99 tahun 1984 untuk madrasah ibtidaiyah, nomor 100 atau 1984 untuk madrasah tsanawiyah, dan nomor 101 tahun 1984 untuk madrasah aliyah. Di antara rumusan kurikulum 1984 adalah memuat hal-hal strategis. Di antaranya yang pertama yaitu program kegiatan kurikulum madrasah MI, MTS, dan MA tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler baik dalam program inti maupun program pilihan. Yang kedua, proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya. Yang ketiga, penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program. Lahirnya MAPK,
tentang dilatar belakangi akan kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam di masa mendatang sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional, maka dilakukan usaha peningkatan mutu pendidikan pada madrasah aliyah. Lebih lanjut, dibentuklah madrasah aliyah pilihan ilmu-ilmu agama atau MAPK dengan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Kekhususan MAPK ini adalah komposisi kurikulum 65 studi agama dan 35 pendidikan dasar umum. Sasarannya adalah penyiapan lulusan yang mampu menguasai ilmu-ilmu agama yang nantinya menjadi dasar lulusan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bidang keagamaan dan akhirnya menjadi calon ulama yang baik. Selanjutnya, MAPK berganti nama dengan Madrasah Aliyah Keagamaan atau MAK. Namun lebih lanjut, program ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga nasibnya sampai hari ini belum jelas keberadaannya. Akhirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Akhirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 27 Maret 1989 memberikan perbedaan yang sangat mendasar bagi pendidikan agama. Pendidikan agama tidak lagi diberlakukan berbeda untuk negeri dan swasta, dan sebagai konsekuensinya diberlakukan peraturan pemerintah sebagai bentuk operasional undang-undang tersebut, yaitu PP 27 atau 1990 tentang pendidikan prasekolah, PP 28 atau 1990 tentang pendidikan dasar, PP 29 atau 1990 tentang pendidikan menengah, PP nomor 30 atau 1990 tentang pendidikan tinggi atau disempurnakan dengan PP 22 atau 1999. Semua itu mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga umum. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut telah memberikan dampak positif bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tersebut, lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral atau subsistem dari sistem pendidikan nasional. Sehingga dengan demikian, kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah sebahu dengan kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan nasional secara keseluruhan. Undang-undang juga telah memuat ketentuan tentang hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Namun SD, SLTP, SMU, SMK, dan SLB yang berciri khas berdasarkan agama tertentu tidak diwajibkan menyelenggarakan pendidikan agama lain dari agama yang menjadi ciri khasnya. Inilah poin pendidikan yang kelak menimbulkan polemik dan kritik dari sejumlah kalangan, di mana para siswa dikhawatirkan akan pindah agama berdasarkan agama yayasan atau sekolah karena mengalami pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Kritik itu semakin kencang dan keluarnya peraturan pemerintah nomor 29 atau 1990 yang secara eksplisit menyatakan bahwa sekolah-sekolah menengah dengan warna agama tertentu tidak diharuskan memberikan pelajaran agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu dengan peraturan pemerintahan tersebut dinilai oleh sebagian kalangan sebagai undang-undang yang tidak memberikan ruang dialog keagamaan di kalangan siswa, yang juga memberikan peran tidak langsung sehingga kepada sekolah untuk mengkotak-kotakkan siswa berdasarkan agama. Akhirnya kurikulum 1994. Pada tahun 1994, kebijakan kurikulum pendidikan agama juga ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai perguruan tinggi. Pada jenjang pendidikan SD terdapat 9 mata pelajaran termasuk pendidikan agama. Di SMP, struktur kurikulumnya juga sama, di mana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian halnya dengan tingkatan SMU, di mana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pengajaran umum bersama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa dan sastra Indonesia, sejarah nasional dan sejarah umum, bahasa Inggris, pendidikan jasmani dan kesehatan, matematika, IPA, fisika, biologi, kimia, IPS, ekonomi, sosiologi, geografi, dan pendidikan seni. Dari sudut pendidikan agama, kurikulum 1994 hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 1998. Pendidikan di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Pendidikan tahun 1989 dan kurikulum 1994. Tumbangnya rezim Orde Baru menggulirkan gagasan reformasi sekitar tahun 1998 yang salah satu agendanya adalah perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan sebagaimana yang menjadi tema kritik para pemerhenti pendidikan dan diharapkan oleh banyak pihak.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 ini, pasal yang diperdebatkan adalah pasal 12 yang menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama. Pasal 12 ayat A. Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3. Undang-undang juga sekaligus mengubur bagian dari Undang-Undang Nomor 2 atau 1989 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 29 atau 1990 tentang tidak wajibnya sekolah dengan latar belakang agama tertentu atau misalnya Islam mengajarkan pendidikan agama yang dianut siswa. Misalnya, pelajaran agama Katolik untuk siswa yang beragama Katolik. Undang-Undang Sisdiknas 2003 mewajibkan sekolah atau yayasan Islam untuk mengajarkan pendidikan Katolik untuk siswa yang menganut agama Katolik. Undang-Undang Sistem Nasional Nomor 20 Tahun 2003 inilah yang menjadi pijakan hukum dan konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Pada pasal 37 ayat 1 disebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan dan muatan lokal. Dalam penjelasan atas, Pasal 37 ayat 1 ditegaskan bahwa pendidikan agama yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum jika diatur dalam undang-undang, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pengajar, kurikulum, dan komponen pendidikan lainnya. Lahirnya KBK. Perjalanan kebijakan pendidikan Indonesia belum berakhir. Pada tahun 2004, pemerintah menetapkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kehadiran kurikulum berbasis kompetensi dalam mulanya menumbuhkan harapan akan memberikan keuntungan bagi peserta didik karena dianggap sebagai penyempurnaan dari metode cara belajar siswa aktif atau CBSA. Namun dari sisi mental maupun kapasitas guru tampaknya sangat berat untuk memenuhi tuntutan ini. Pemerintah juga sangat kewalahan secara konseptual ketika pemerintah bersikeras dengan pemberlakuan ujian nasional, sehingga KBK segera diganti dan disempurnakan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP masih berlaku sampai sekarang yang sudah digantikan dengan K13. Pembinaan dan pengembangan pendidikan madrasah dalam rangka peningkatan akses dan mutunya pada saat ini dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.